Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang filsafat dan ideologi Pancasila. 1. Pancasila sebagai sistem filsafat. Pertama, dalam suatu sistem termuat adanya sejumlah unsur atau bagian suatu sistem yang abstrak. Unsur ini berwujud pandangan dan ajaran tentang suatu hal. Kedua, unsur yang termuat dalam sistem saling berhubungan sehingga merupakan kesatuan yang menyeluruh. Ketiga, hubungan di antara unsur-unsur tersebut bersifat tetap dan tidak mengandung kontradiksi. Keempat, dalam suatu sistem termuat adanya maksud atau tujuan yang ingin dicapai. 2. Perenungan kefilsafatan Pancasila. Perenungan adalah pemikiran tentang hal-hal bersifat umum sebagai suatu konsep yang terlepas dari fakta. Perenungan kefilsafatan dapat dirumuskan sebagai berikut. Pemikiran secara rasional untuk menyusun suatu sistem pengetahuan yang menandai guna memahami dunia alam semesta maupun manusia dan kehidupannya serta memahami semua yang ada. Filsafat membicarakan fakta-fakta dengan dua cara. Yang pertama, filsafat mengajukan kritik atas makna yang dikandung dalam fakta-fakta. 2. Filsafat menarik kesimpulan-kesimpulan yang bersifat umum dari fakta-fakta. 3. Ciri-ciri filsafat dan landasan Pancasila. A. Ciri-ciri filsafat Pancasila. 1. Sistem filsafat harus bersifat koheren. 2. Sistem filsafat harus bersifat menyeluruh. 3. Sistem filsafat harus bersifat mendasar. 4. Sistem filsafat adalah bersifat spekulatif. B. Hakikat kodrat manusia. Hakikat kodrat manusia yang sebagai dasar Pancasila menurut Notonagoro 1905 sampai 1981. Seorang ahli pikir Indonesia adalah monopluralis, yaitu terdiri atas beberapa unsur menjadi satu kesatuan. Hakikat kodrat manusia monopluralis ini dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Yang pertama, susunan kodrat monodualis. Kedua, sifat kodrat monodualis. Ketiga, kedudukan kodrat monodualis. 3. Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila merupakan sistem filsafat bersifat praktis, yaitu Pancasila sebagai pedoman kehidupan bangsa Indonesia dalam bernegara untuk mencapai masyarakat adil dan makmur, sejahtera lahiriah dan batiniah. Definisi di sini mengulang pada pasal 341, yaitu definisi ideologi secara umum dikemukakan sebagai berikut. Kesatuan gagasan-gagasan yang sistematik dalam menyeluruh tentang manusia dan kehidupannya, baik individual maupun sosial dalam kehidupan kenegaraan. Dalam definisi tersebut jelas bahwa ideologi adalah suatu gagasan manusia dan juga dihubungkan dengan negara. Jika tidak dihubungkan dengan negara, namanya filsafat. 4. Unsur-unsur ideologi. Ideologi selalu berkaitan dengan pandangan hidup sesuatu bangsa sebagai dasar filsafatnya yang merupakan kristalisasi nilai-nilai luhur yang diyakini kebenarannya. Adapun beberapa unsur sebagai berikut. Pertama, unsur keyakinan. 2. Unsur mitos. 3. Unsur loyalitas. 5. Pancasila sebagai ideologi terbuka. Ideologi terbuka adalah Pancasila dan liberal yang konsepnya tidak dirumuskan sekali untuk selamanya, dapat berubah sesuai dengan zamannya dan kedudukannya dapat dibedakan atas dasar landasan dalam keterbukaannya. Ideologi Pancasila sebagai dasar pembangunan keterbukaannya adalah hakikat kuadrat manusia monopolaris sehingga unsur moral menjadi landasan kebijaksanaan untuk mengatasi masalah-masalah yang ada.
Adapun ciri-ciri ideologi terbuka: 1. Bersifat realis. 2. Bersifat idealis. 3. Bersifat fleksibel. 6. Pancasila dalam ideologi dunia. Ideologi dunia yang besar hanya ada 3, yaitu liberalis, komunis, dan keagamaan. Istilah besar adalah mengacu pada ideologi yang diikuti oleh banyak negara. A. Ideologi liberalis. Liberalisme adalah aliran pikiran individualis atau teori perorangan bahwa negara adalah masyarakat hukum, illegal society, yang disusun atas kontrak individu dalam masyarakat atau kontrak sosial. B. Ideologi komunis. Komunisme adalah aliran pikiran kolektif atau teori kelas teori, yang menyatakan bahwa negara ialah alat suatu golongan yang mempunyai kedudukan ekonomi yang paling kuat untuk menindas golongan yang kedudukannya ekonomis lemah. C. Ideologi keagamaan. Ideologi keagamaan terkenal dengan nama sosialisme religius yang dibedakan dengan sosialisme Marxian atau disebut komunisme. Sudah, terima kasih. Itulah hasil presentasi saya. Jika ada salah-salah kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.